Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Mariska dari kelas 12 IPS 5, absen 25. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa sih manfaat kita dengan belajar sejarah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tugas ini diberikan oleh Bu Maisaro dan Lina Herlina. Selanjutnya, pertama, saya ingin menjelaskan tentang pengertian sejarah. Apa sih sejarah itu? Sejarah berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata syajarutun yang memiliki arti pohon kayu. Pengertian pohon kayu di sini adalah adanya suatu kejadian, perkembangan, atau pertumbuhan tentang suatu hal, peristiwa, dalam suatu kesinambungan kontinuitas. Selanjutnya, dan saya juga akan menjelaskan pengertian sejarah menurut para ahli. Yang pertama, ada dari Sartono Kartodirjo. Ia menjelaskan bahwa sejarah menjelaskan tentang masa lalu manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan fakta, masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberikan pengertian pemahaman tentang. Yang kedua, dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menjelaskan tentang sejarah didefinisikan sebagai catatan tentang masyarakat umum manusia atau peradaban manusia terjadi pada watak atau sifat masyarakat itu. Yang ketiga, dari R. Muhammad Ali. Muhammad Ali dalam bukunya Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia mempertegas pengertian sejarah sebagai berikut. Jumlah perubahan-perubahan, kejadian atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Cerita tentang perubahan-perubahan, kejadian, atau peristiwa yang terjadi kenyataan di sekitar kita. Ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan, kejadian, dan atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Selanjutnya, kemudian saya akan membahas tentang manfaat pembelajaran sejarah. Yang pertama itu ada membantu memahami dunia dan masyarakat. Manfaat belajar sejarah yang pertama yaitu membantu memahami dunia dan perilaku masyarakat. Dalam hal ini, sejarah memberikan gambaran yang jelas mengenai berbagai aspek yang ada di dunia, mulai dari perkembangan teknologi, sistem pemerintahan, hingga perilaku sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Dengan melihat kembali peristiwa masa lampau, tentu bisa memberikan banyak gambaran data, baik tentang hukum atau teori berbagai aspek yang ada di masyarakat saat ini. Yang kedua, membantu memahami identitas. Manfaat belajar sejarah berikutnya yaitu dapat membantu memahami identitas yang dimaksud bisa berkaitan dengan berbagai macam hal, mulai dari identitas suatu negara, terbentuk, keluarga, kelompok, atau suatu organisasi. Bagaimana hal ini berkembang dari waktu ke waktu bisa membentuk identitas sebagai suatu gambaran umum yang dapat dilihat. Yang ketiga, membantu masalah saat ini. Manfaat belajar sejarah selanjutnya yaitu dapat membantu memahami masalah saat ini. Dalam hal ini, berbagai macam peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau bisa menjadi refleksi untuk melihat masalah yang saat ini terjadi. Misalnya, bagaimana perang di Eropa menjadi hal penting dalam memberikan dampak bagi seluruh dunia. Bagaimana Hitler mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan hingga berdampak pada pembentukan sistem politik global saat ini. Selanjutnya, tadi sudah saya jelaskan 3 manfaat sejarah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 5 manfaat lainnya dari sejarah. Yang pertama, menjadi warga negara terinformasi. Manfaat belajar sejarah yang tidak kalah penting yaitu dapat membentuk warga negara yang terinformasi. Sejarah dapat membantu
masyarakat menjadi warga negara yang lebih terinformasi dengan kemudahan akses yang didapatkan saat ini. Manfaat yang kedua adalah dapat membangun kewarganegaraan yang lebih baik. Dengan begitu, generasi muda akan mengetahui bagaimana peristiwa penting dan bersejarah di negara agar dapat menghargai perjuangan yang dilakukan pahlawan pada masa lalu. Yang ketiga, ada mempelajari tanda peringatan, seperti ketika belajar tentang kekejaman perang, sekarang atau aksi genosida yang ditunjukkan pada sekelompok orang di masa lalu. Hal ini bisa menjadi pelajaran untuk mengenali tanda-tanda peringatan yang mungkin saja dapat terjadi di kehidupan saat ini. Ini bisa menjadi bakal pengetahuan untuk mencegah dan melakukan berbagai tindakan peperangan jika peristiwa buruk yang serupa dengan masa lalu akan terjadi kembali. Yang keempat, pertumbuhan dan penghargaan pribadi. Dapat menimbulkan empati dan pertahanan bagi sekelompok orang. Bagi sekelompok orang, terutama bagi masyarakat atau sekelompok orang yang mempunyai kebudayaan dan sejarah yang berada di arus utara. Ada juga akan memahami penderitaan, kegembiraan, dan kekacauan yang terjadi di masa lalu, dan lebih menghargai perbedaan kehidupan yang lebih baik saat ini. Dan yang terakhir, manfaatnya adalah mendapatkan karir. Kenapa sih bisa mendapatkan karir? Karena keterampilan yang diperoleh melalui pembelajaran tentang sejarah, seperti berpikir kritis, penelitian, menilai informasi, sangat berguna sebagai modal untuk mendapatkan karir pekerjaan. Selanjutnya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.